Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana keadaannya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta tetap dalam semangat juang yang tinggi dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Semangat. Nah, pada kesempatan yang kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal lagi nih tentang balance scorecard, di mana sebelumnya saya menjelaskan balance scorecard dapat digunakan menyusun target, di mana target itu dibagi menjadi dua, yaitu target jangka pendek dan target jangka panjang. Dan balance scorecard juga dapat dianalogikan sebagai sebuah pohon, di mana pohon itu menghasilkan buah, dan buah itu dapat digambarkan sebagai hasil akhirnya atau goals dari perusahaan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perspektif balance scorecard. Perspektif balance scorecard itu ada 4. Yang pertama adalah perspektif finansial, yang kedua adalah perspektif customer, yang ketiga adalah perspektif bisnis, dan yang keempat adalah perspektif human capital. Nah, perspektif finansial ini tentu berbicara tentang keuntungan atau hasil dari perusahaan. Lalu yang kedua ada perspektif customer, ini berbicara tentang bagaimana kita memuaskan customer, bagaimana kita mengengage customer, bagaimana pelayanan kita terhadap customer terpuaskan atau tidak. Lalu yang ketiga ada perspektif bisnis atau proses internal bisnis yang terjadi di dalam perusahaan. Tentu proses internal bisnisnya harus bagus. Nah, yang keempat adalah perspektif human capital atau karyawannya atau individunya. Individunya harus bagus. Nah, jika individunya sudah bagus, pasti akan menghasilkan proses bisnis yang bagus. Jika proses bisnisnya sudah bagus, pasti akan menghasilkan customer yang banyak. Customernya akan percaya pada kita. Lalu setelah customer sudah percaya, pasti akan menghasilkan finansial yang bagus. Nah, jika keempat perspektif ini sudah kita pahami dan prinsipnya sudah kita pahami dan dapat kita implementasikan, ada metode yang dapat digunakan untuk menyusun target lebih tepat. Nah, apa itu metodenya? Metodenya adalah OKR. 3 huruf aja nih, OKR. O-nya objektif, K-nya key atau KPI, R-nya ada result atau hasilnya. Nah, objektifnya ini adalah perspektif yang keempat tadi, yaitu perspektif finansial, customer, bisnis, dan human capital. Jadi perspektifnya ini objektifnya keempat nilai yang ini. Lalu K-nya adalah KPI-nya atau Key Performance Ingredient atau sebuah kunci atau kiat-kiat yang dapat digunakan untuk mencapai goals. Atau ketiganya ini result, hasil akhirnya. Nah, jika hasil akhirnya atau sudah tercapai, yaitu entah sales yang naik, SDM yang makin bagus, dan sebagainya. Tentu result ini harus bergantung kepada key atau KPI dan O-nya atau objektifnya gitu. Lalu kenapa harus menggunakan metode OKR? Nah, metode OKR ini dapat digunakan dengan cara yang smart. Smart ini apa? Smart ini ya kan dari 5 kata, SMART. S-nya adalah spesifik, detail dan rinci. M-nya adalah measurable atau dapat diukur, dan A-nya atau achievable dapat dicapai, dan R reliable atau dapat diukur, dan T timeline atau target waktunya. Nah, jika S-nya spesifik, ini datanya harus jelas, harus spesifik, harus rinci. Atau M-nya ini measurable dapat diukur, dan E-nya atau achievable dapat dicapai, tentu targetnya ini harus dapat dicapai, dan ya R-nya itu ada reliable atau sesuai kondisi. Nah, kita harus menyesuaikan juga nih dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Jika kondisinya memungkinkan kita menentukan target yang agak lebih tinggi, maka targetnya kita usahakan lebih tinggi. Pokoknya harus melihat dari sesuai kondisi yang ada atau reliable. Dan T-nya ini adalah timeline atau jangka waktunya. Mau target waktunya ini berapa tahun dibuat. Nah, begitu. Jadi harus SMART. SMART. Specific, measurable, achievable, reliable, dan timeline. Jadi harus sesuai dengan SMART ini OKR-nya. Lalu sebagai contoh sendiri perusahaan JNE kita nih. Perusahaan JNE kita, di mana kita memiliki target sendiri. Maka coba kita lihat objektif dan key-nya yang akan menentukan result. Nah, satu objektifnya dari perspektif human capital. Perspektif human capital ini di mana bersinggungan langsung dengan SDM JNE-nya itu harus mumpuni, baik, dan sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Lalu objektifnya adalah perspektif internal bisnis, ya, di mana hal ini bersinggungan dengan proses bisnis yang terjadi di perusahaan, di mana bagaimana proses delivery-nya yang baik, bagaimana proses inbound outbound-nya yang baik, bagaimana proses terima customer-nya yang baik, dan bagaimana kita menciptakan
hal yang positif di masyarakat, serta proses digitalisasi JNE-nya itu juga harus baik. Nah, baru yang ketiga adalah perspektif customer, berbicara tentang penambahan dan kepercayaan masyarakat dalam penggunaan JNE sebagai ekspedisinya, dan penambahan jaringan-jaringan JNE itu sendiri. Lalu yang keempat adalah objektifnya perspektif finance. Tentunya dari poin ini yang kita harap adalah goals-nya berupa revenue, sales yang baik, serta SDM yang makin mumpuni, serta kita dapat profit dan dapat growth atau bertumbuh dari tahun-tahun sebelumnya. Dan banyaknya reachable account atau makin banyaknya akun-akun kita. Nah, jadi tentunya keempat yang objektif ini harus sesuai dengan 4 prinsip yang tadi. Jadi, jika keempat prinsip tadi sudah bagus, tentu kita akan menghasilkan finansial yang bagus pula dan harus sesuai dengan metode SMART tadi. Oke, mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Jadi metode OKR itu dapat digunakan jika objektifnya dan KPI-nya sangat dihasilkan dengan sangat baik. Nah, oke, mohon maaf jika banyak kekurangan, jika benar itu tetap datangnya dari Allah, salah itu tetap datangnya dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.